Aku kadang berbincang dengan seorang teman tentang film horor. Entahlah, kenapa orang-orang takut dengan makhluk yang tidak terlihat. Ataupun takut dengan makhluk yang tinggal di dalam kegelapan. Mungkin saja sebetulnya kita ini hanya takut dengan kesepian, tidak dilirik, dan tidak diperhatikan. Karena kegelapan terlihat seperti ruang hampa yang memiliki kehidupannya sendiri. Aku akan mengajakmu untuk berandai-andai ada di dalam kegelapan. Ya, walaupun kenyataannya kita memang berhadapan dengan kegelapan tersebut. Kamu bisa pandangi sesukamu mulai dari sekarang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saat kamu memperhatikan kegelapan dengan seksama, akankah di dalam sana juga ada yang memperhatikan kita? Mungkin saja. Atau mungkin di tempatmu sekarang juga demikian. Tidak ada yang menjamin tidak ada siapapun di ruanganmu saat ini. Atau di luar sana. Bahkan mungkin di sampingmu. Entahlah. Saat ini aku sedang bersama seseorang. Sejujurnya aku juga baru kenal dia. Harusnya kamu memperhatikan sisi kanan di pojokan. Kalau kamu bisa melihatnya, di sana ada seorang pria yang sedang berdiri menghadap ke arah kita. Oh, aku lupa memberitahu namanya. Ia adalah Pak Indra. Katanya, ia meninggal saat berumur 43 tahun. Sudah sekitar 30 menit kami diam di sini. Kamu tidak melihatnya? Aku kira-kira tinggi Pak Indra mungkin sekitar 170 cm. Ia masih berdiri di sana, tak jauh dari kita. Dia memang agak kurang ekspresif dan sedikit pemalu. Ya mungkin kalau kamu memperhatikan terus, ia akan terlihat. Tapi untuk sekarang, itu tidak masalah. Yang penting, malam ini dia sudah berbagi cerita yang menarik kepadaku. Ia bercerita tentang istrinya semasa hidup. Kamu ingin tahu tentang istrinya? Oke. Baiklah, akan aku ceritakan. Katanya, ia sangat mencintai istrinya tersebut. Kalau tak salah namanya Bu Mira. Bu Mira itu sebetulnya tidak terlalu cantik bagi sebagian orang. Tapi bagi Pak Indra, ia adalah wanita yang istimewa. Rambutnya ikal, warnanya hitam, panjangnya mungkin sebahu. Sehari-hari Bu Mira sering menggunakan daster motif bunga saat di rumah. Pak Indra juga bercanda denganku. Katanya, lain lagi kasusnya kalau mereka sedang tidur bersama. Sudahlah. Jangan berfantasi apapun. Kita sedang menghadapi gelap. Pekerjaan Pak Indra sebagai seorang pekerja proyek bangunan, nyaris setengah waktu hidupnya ia habiskan dalam pekerjaannya. Tentu saja itu demi keluarganya. Ia memiliki 2 orang anak. Satu bernama Rizky yang masih sekolah di bangku SMK kelas 1 dan Rina yang masih SD. Sehari-hari kehidupan mereka sangat normal dan tidak kekurangan. Buktinya kedua anaknya bisa bersekolah dengan lancar. Pak Indra itu orangnya memang tidak ekspresif. Pernah suatu waktu katanya, hari Senin tanggal 10 Januari di tahun 2017. Saat itu pagi dan agak mendung. Anginnya terasa dingin, seakan menggiring tubuh untuk tetap berbaring di kasur dan berselimut. Tapi Pak Indra melawannya. Ia duduk di depan rumah sambil menikmati 4 buah pisang goreng hangat dan secangkir kopi sebelum berangkat kerja. Kedua anaknya sudah pergi sekolah, jadi di rumah hanya ada Pak Indra dan Bu Mira. Saat sedang nikmat menyeruput kopinya, Bu Mira mendatangi Pak Indra dan duduk di kursi sebelahnya. Ia membawa sebuah kotak yang dibungkus dengan kertas kado warna biru dan memberikannya kepada Pak Indra sambil berkata, "Ini untuk Bapak." Pak Indra heran. Entah angin apa yang membuat Bu Mira bertingkah aneh pagi itu. Dan ia bingung harus merespon seperti apa. Akhirnya ia hanya memutuskan untuk berangkat kerja dan berterima kasih, lalu memberinya salam kepada Bu Mira. Atas respon Pak Indra, senyum Bu Mira sedikit memudar. Mungkin ia pikir Pak Indra tidak menghargai hadiahnya. Tapi di sisi lain, Pak Indra tidak sadar sama sekali bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Selama hidupnya, ia maupun Bu Mira tidak pernah sama sekali merayakan hari ulang tahunnya masing-masing. Bu Mira hanya ingin satu kali saja selama mereka hidup bersama, mereka bisa merayakan hari kelahirannya, walaupun ia tidak tahu caranya seperti apa. Setelah itu, Pak Indra mencoba meminta maaf atas responnya yang sama sekali tidak seharusnya demikian menurutnya. Bu Mira maafkannya dan bilang kalau hal itu hal sepele. Tetap saja, Pak Indra masih menyimpan rasa kecewa atas dirinya dan sulit untuk memaafkan diri sendiri. Kenapa aku jadi terbawa suasana? Aku minta maaf. Ya walaupun tetap terasa lebih menyentuh saat Pak Indra yang bercerita kalau aku lupa beberapa bagiannya. Mungkin lain waktu kamu bisa berbincang sendiri dengannya.
Kata Pak Indra, biasanya dia bisa datang kalau dipanggil atau dipikirkan dengan fokus di satu tempat. Soal ini, nanti kamu coba sendiri saja. Hei, sepertinya kamu harus mulai fokus ke layar. Tadi Pak Indra berbisik kepadaku kalau ia ingin bertemu kalian. Katanya, syaratnya kamu harus menatap ke dalam kegelapan dengan fokus selama beberapa saat. Kalau beruntung, mungkin kamu akan bisa melihatnya. Kamu bisa melihat kain kafannya yang sedikit compang-camping. Sejujurnya, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi matanya merah menyala. Aku hanya berpikir, kalau kamu menemukannya di rumahmu sekarang, akan bagaimana kasusnya? Akankah kamu memintanya untuk menceritakan cerita-cerita yang menarik? Aku yakin kamu pasti penasaran kenapa dia meninggal, bukan? Sejujurnya, aku tidak enak menceritakannya. Tapi sedikit saja ya. Tidak enak jika bercerita sambil dilihat. Ia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Ia jatuh dari lantai 8 saat akan mengambil barang bawaannya waktu malam. Tepatnya bulan Maret tanggal 15. Bertepatan dengan tanggal kelahiran Bu Mira. Di hari itu, tentu saja, siapapun tidak akan menyangka akan jadi seperti ini. Pak Indra sudah menyiapkan hadiah yang ia beli di selang waktu istirahat kerjanya. Bahkan atas saran temannya, ia juga membeli kue ulang tahun. Tentu saja, Pak Indra sudah sangat senang hari itu. Setidaknya, ia ingin membayar rasa kecewa yang ia berikan pada Bu Mira di hari ulang tahunnya. Bahkan, kedua anaknya, Rizky dan Rina, sudah ia berikan tugas untuk menyiapkan pesta ulang tahun kecil-kecilan di rumah. Sejujurnya, aku tidak bisa membayangkan seberapa dalam kesedihan Bu Mira, Rizky, dan Rina saat tahu bahwa hadiahnya di hari itu adalah salam perpisahan untuk selamanya. Sudah. Aku tidak ingin bercerita tentang ini. Lagi pula ini sudah larut malam, bukan? Oh, tentang Pak Indra. Sejak tadi mungkin sebagian dari kalian melihatnya. Sepertinya ia juga ingin pamit. Coba saja tanyakan. Mungkin nanti ia juga bisa ada di tempatmu. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Bukan. Aku ini tidak berniat menakut-nakuti. Hanya saja sesekali cobalah nikmati gelap. Setidaknya mungkin kamu akan menemukan ketenangan di sana. Sesuatu yang diburu oleh orang-orang masa kini.